Halo sahabat film, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dengan Mimin di channel RS Film. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Badi, adalah sebuah film aksi fantasi berbahasa Telugu India tahun 2024. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Arjun Kumar Pharma adalah dokter bedah terkenal yang memiliki rumah sakit bernama Hopewell di Hong Kong. Suatu hari terlihat Arjun sedang melakukan tindakan operasi kepada seorang anak perempuan dari Tuan Prasad. Namun di tengah tindakan operasi, Arjun malah menyempatkan diri untuk minum kopi. Ternyata Arjun menginginkan agar Prasad memberikan uang sejumlah yang telah ia tentukan agar operasi itu bisa dilanjutkan. Khawatir akan keselamatan sang putri yang dalam keadaan kritis, Prasad pun memberikan apa yang diminta oleh Arjun. Beruntungnya setelah dilanjutkan tindakan operasi, putri Prasad dapat diselamatkan. Ternyata untuk menyelamatkan putri Tuan Prasad, Arjun mengambil hati dari seorang anak lain yang ditemukan terbunuh tanpa identitas. Di malam yang sama, Arjun didatangi oleh seorang milioner yang bernama Nicholas yang meminta Arjun membantu mengobati putranya yang mengalami gagal jantung. Arjun berkata bahwa Nazami memerlukan pendonor jantung untuk bisa selamat. Arjun sendiri akan menyiapkan pendonor itu, namun sebagai imbalannya, ia meminta $100 juta kepada Nicholas. Hal ini pun disetujuinya untuk kesembuhan sang putra. Untuk menemukan si pendonor, Arjun membajak database penduduk India hingga ia menemukan pendonor yang cocok untuk jantung Nazami, yaitu jantung dari seorang gadis bernama Pallavi. Di Ananta Pradesh, terlihat Pallavi sedang berada di sebuah bis bersama boneka Teddy. Scene memperlihatkan kejadian 2 tahun yang lalu. Pallavi merupakan seorang petugas pengendali lalu lintas udara. Di hari pertama ia bekerja, ia terlihat gugup. Untungnya seorang pilot bernama Aditya Ram memandu Pallavi di hari pertama ia bekerja. Pallavi ingin mencari pilot bernama Aditya Ram untuk berterima kasih karena telah memandunya. Namun setelah ia mengetahui sosok Aditya, malah ia mengurungkan niatnya bertemu secara langsung dengan Aditya. Pallavi mengagumi sosok Aditya, bahkan benih-benih cinta telah tumbuh di hatinya. Komunikasi Pallavi dan Aditya hanya berlangsung saat ia mengatur lalu lintas udara. Itu pun tidak memberitahukan nama aslinya Pallavi. Pallavi hanya memperkenalkan dirinya sebagai seorang ATC. Aditya meninggalkan hadiah untuk Pallavi, yaitu sebuah boneka Teddy. Adegan kembali ke saat ini. Ternyata Pallavi telah diikuti oleh anak buah Arjun. Mereka menyuntikkan obat bius ke Pallavi hingga ia tidak sadarkan diri. Kemudian sebuah ambulan membawanya ke rumah sakit milik Arjun yang ada di India. Sedangkan di rumah, ibu Pallavi mengkhawatirkan keadaannya yang belum juga ada kabar. Pallavi sempat sadarkan diri, kemudian bangun dan hendak pergi. Namun ia dicegah oleh seorang perawat, anak buah Arjun. Pallavi dipukul hingga kembali tidak sadarkan diri. Denyut jantungnya melemah, namun ia harus tetap hidup karena jika ia mati, maka jantung Pallavi tidak akan bisa berguna lagi. Sedangkan di depan rumah sakit, boneka Teddy miliknya dibuang. Pallavi yang kritis mengalami koma, sedangkan ibunya masih bersedih di depan rumahnya menunggu kabar dari Pallavi. Ibu Pallavi didoakan oleh sekelompok orang yang melakukan ritual keagamaan. Tuhan yang tidak menginginkan orang tua Pallavi sedih memindahkan jiwa Pallavi ke dalam boneka Teddy miliknya. Secara ajaib, jiwa Pallavi pindah ke boneka Teddy yang membuatnya bisa hidup. Pallavi melihat tubuhnya dibawa ke mobil ambulan, namun gagal ia kejar. Di taman rumah sakit, Pallavi bertemu seorang anak kecil bernama Cintu yang menjadi pasien di sana. Namun anehnya, Cintu tidak merasa takut dengan Pallavi. Di tengah jalan, Pallavi yang sedang berjalan dikejar oleh segerombolan anjing. Untung saja ia diselamatkan oleh Aditya yang saat itu bersama pamannya. Keduanya terlihat sedang mabuk. Pallavi ikut bersama mereka ke rumah. Pallavi yang berwujud boneka Teddy berusaha
menyampaikan kepada Aditya bahwa dirinya adalah si gadis ETC yang diberikan boneka Teddy. Namun Aditya maupun pamannya yang masih dalam keadaan mabuk tidak menggubris perkataan Pallavi. Bahkan Aditya yang tidak sadar berkata bahwa ia sudah terbiasa memberikan boneka Teddy kepada para gadis yang akan dikencaninya. Tentu saja perkataan itu membuat Pallavi menjadi sedih. Pallavi teringat kejadian 2 tahun yang lalu saat dirinya sedang bekerja. Aditya mengatakan dirinya akan mendaratkan pesawat, namun tanpa diduga Pallavi mengabaikan panggilan Aditya saat melihat temannya yang sedang hamil mengalami kecelakaan di tempat kerja. Hal ini membuat Aditya melakukan pendaratan darurat yang hampir saja membahayakan keselamatan para penumpang. Pallavi yang menyadari kesalahannya meminta maaf kepada Aditya. Bukannya marah, Aditya malah berkata bahwa ia bisa melakukannya dan jika nanti terjadi apa-apa, ia berjanji akan bersama Pallavi. Untung saja pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Pallavi membuat janji bertemu dengan Aditya di sebuah kafe. Namun sebelum menunjukkan siapa dirinya, Pallavi melihat bahwa hari itu Aditya dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang pilot karena pendaratan darurat yang ia lakukan. Hal ini membuat Pallavi tidak berani menghadapi Aditya karena kesalahan yang ia buat. Pallavi curhat kepada Cintu mengenai kisahnya dengan Aditya. Cintu juga mengatakan tentang kondisinya di mana hatinya tidak berfungsi dengan baik tanpa alat pacu jantung. Namun orang tuanya tidak pernah putus asa mencari donor jantung untuknya. Cintu juga berharap Pallavi tidak putus asa dengan cintanya pada Aditya dan meminta Pallavi segera mencari keberadaan tubuhnya. Di tempat lain terlihat tubuh Pallavi sudah sampai di rumah sakit milik Arjun yang ada di Hong Kong. Sedangkan Pallavi berusaha menjelaskan kepada Aditya mengenai jiwanya yang masuk ke dalam boneka Teddy. Awalnya Aditya tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Begitupun dengan pamannya. Setelah mendengar cerita Pallavi, mereka pun mempercayainya. Namun Pallavi tidak mengatakan dirinya sebagai sosok gadis ETC. Aditya memanggil Pallavi dengan sebutan Badi. Aditya dan paman membawa Pallavi atau disebut Badi ke rumahnya. Namun sayangnya hari itu adalah hari pemakaman Pallavi. Orang tuanya menyangka Pallavi telah meninggal dengan tubuh yang hangus terbakar karena ditemukan identitas Pallavi di tubuh sang mayat yang terbakar di bis. Namun Pallavi tidak bisa menjelaskan kepada orang tuanya bahwa jiwanya ada di dalam boneka Teddy dan dirinya belumlah mati. Secara diam-diam paman menanyakan kepada Pallavi apakah dia si gadis ETC. Pallavi berkata jujur bahwa itu memang dia. Paman mengerti Pallavi tidak bisa berkata jujur dengan Aditya karena rasa bersalahnya yang menyebabkan Aditya kehilangan pekerjaan. Namun paman berkata akan tetap merahasiakan hal ini dan akan membiarkan Pallavi berkata jujur pada Aditya setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Melihat kesedihan orang tua Pallavi, Aditya berjanji akan membantu Pallavi untuk menemukan tubuhnya. Ia telah kehilangan kedua orang tuanya dan ia tahu bagaimana rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Aditya mulai penyelidikannya melalui kantor polisi mengenai tubuh wanita yang terbakar yang diidentifikasi sebagai Pallavi. Namun polisi berkata itu memang benar Pallavi. Suatu hari Pallavi mendapat telepon dari Cintu yang ternyata dari bibi Cintu yang mengabarkan bahwa Cintu telah meninggal. Ia melihat hanya nomor ponsel Pallavi yang ada di ponsel Cintu. Keluarga Cintu meminta Pallavi menghadiri upacara kremasi Cintu. Aditya mendengarkan perkataan orang tua Cintu bahwa Cintu mengalami kecelakaan hingga wajahnya tidak dikenali. Bahkan dokter tidak memberikan kesempatan untuk mereka melihat keadaan Cintu. Aditya teringat dengan kasus serupa yang dialami oleh orang tua Pallavi dan keduanya terjadi di rumah sakit yang sama. Aditya berasumsi seperti halnya Pallavi, kemungkinan Cintu juga masih hidup dan tubuhnya ditukar dengan tubuh orang lain. Sedangkan Cintu kemungkinan telah diculik. Pallavi teringat dengan perkataan Cintu mengenai keadaan dirinya yang mengalami gagal jantung. Aditya kemudian membawa Pallavi ke sebuah rumah sakit yang menangani pasien gagal jantung. Di depan resepsionis, Aditya sengaja meninggalkan catatan di boneka Teddy agar Cintu segera sembuh. Resepsionis mulai merasa takut saat melihat nama Cintu. Ia menghubungi perawat yang saat itu juga perawat mulai merasa takut setelah membaca catatan itu. Ia kemudian membuang boneka Teddy. Pallavi mendengar pembicaraan sang perawat mengenai keadaan Cintu dengan lelaki bernama Reddy. Ia juga berkata kemungkinan ada orang yang mengetahui bahwa Cintu ada di sana. Aditya menangkap lelaki bernama Reddy untuk menunjukkan keberadaan Cintu. Reddy membawa Aditya, paman dan Pallavi menuju ke dekat pelabuhan di mana ada begitu banyak kontainer. Tanpa Aditya sadari, anak buah Arjun telah menunggunya kemudian menghajarnya. Sedangkan Pallavi dan paman masih terus mencari keberadaan Cintu. Untungnya Cintu ditemukan. Pallavi menukar dirinya dengan Cintu di dalam sebuah kotak kemudian dibawa ke Hong Kong. Cintu diselamatkan oleh Aditya dan paman. Aditya menghubungi Pallavi
Pallavi. Ia mengatakan akan tetap membantu Pallavi karena sebelumnya ia telah kehilangan orang yang sangat ia cintai. Sedangkan di Hong Kong, penyakit anak dari Nicholas kembali kambuh. Ia dibawa ke rumah sakit Arjun untuk segera dilakukan tindakan operasi. Namun anak buah Arjun kehilangan obat yang mereka simpan ke dalam kontainer, dan ternyata kotak obat itu sudah ditukar labelnya oleh Pallavi sesaat sebelum kontainer itu diangkut ke Hong Kong. Dan ternyata Arjun menggunakan obat itu secara ilegal, di mana obat tersebut sebenarnya untuk hewan, namun digunakan oleh Arjun untuk membuat seseorang tetap dalam keadaan koma. Operasi transplantasi jantung Pallavi ke Nazami sedang dipersiapkan oleh Arjun. Pallavi yang mendengar hal itu secara diam-diam dari anak buah Arjun. Pallavi menjadi putus asa. Ia berdoa, berharap tubuhnya selamat dan masih punya kesempatan memberitahukan kepada Aditya bahwa ia mencintai Aditya. Secara mengejutkan, kondisi Nazami mengalami kritis yang tidak mungkin dilanjutkan untuk melakukan tindakan operasi. Kabir memberitahukan kepada Arjun bahwa kotak yang berisi Cintu ternyata hanya berisi sebuah boneka beruang yang di dalamnya juga terdapat sebuah ponsel. Arjun menghubungi nomor yang ada di ponsel itu yang ternyata tersambung kepada Aditya. Arjun mengancam Aditya agar tidak mengganggunya dan tidak ikut campur dengan urusan pribadinya. Aditya mencari cara untuk pergi ke Hong Kong tanpa diketahui oleh Arjun. Ia meminta bantuan temannya yang bernama Sarah untuk membuat rencana. Ternyata mereka akan menghubungi orang yang memiliki obat tersebut dan akan berjanji membawanya ke Hong Kong jika mereka menyiapkan pesawat tersendiri. Rencana mereka berhasil. Aditya dan Sarah berhasil sampai di Hong Kong tanpa terendus anak buah Arjun. Pallavi juga berhasil menghubungi Aditya mengenai keberadaannya saat itu. Namun sayang, Pallavi tertangkap anak buah Arjun yang curiga pada boneka Teddy yang saat itu menguping pembicaraan mereka. Pallavi dikejar. Untung saja Aditya berhasil menyelamatkannya. Ia sangat senang dengan kedatangan Aditya, namun segera menjadi marah di saat Aditya membawa Sarah bersamanya. Pallavi cemburu melihat Aditya bersama gadis lain. Pallavi mengatakan sempat mendengar anak buah Aditya akan melakukan transaksi di sebuah klub. Aditya dan Sarah berinisiatif akan menuju ke klub dengan menyamar sebagai pengunjung. Aditya berhasil menemukan beberapa orang anak buah Arjun melalui panggilan telepon. Saling adu jotos pun terjadi. Hampir saja Kabir menembak Aditya. Namun untungnya ia segera diselamatkan oleh Pallavi. Dengan mengintimidasi Kabir, Aditya membuat janji untuk bertemu dengan Arjun. Namun ia berpura-pura membahas masalah obat yang dipasok Arjun secara ilegal. Arjun akhirnya mengetahui bahwa Aditya adalah orang yang sama yang telah menerobos masuk ke rumah sakitnya yang ada di India. Hal ini membuat kecurigaan Arjun. Ia mengetahui bahwa semua ini adalah permainan Aditya untuk menangkapnya. Aditya telah mengganggunya sejak Pallavi dibawa ke rumah sakitnya. Aditya sempat terkena tembakan anak buah Arjun. Namun untungnya Sarah dan Pallavi segera datang untuk menyelamatkannya. Pallavi bersedih melihat keadaan Aditya. Ia tidak ingin Aditya mengorbankan keselamatan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Pallavi. Arjun berniat akan melakukan operasi transplantasi jantung Pallavi kepada Nazami tanpa dilakukan anestesi. Namun sebelum itu terjadi, Aditya sudah berhasil masuk ke rumah sakit dan berhasil menculik Nizami. Aditya sengaja menahan Nizami agar Arjun sendiri yang akan menukarkan Pallavi dengan Nazami. Jadi dengan demikian Arjun tidak akan bisa menyakiti Pallavi. Nicholas sendiri menginginkan nyawa putranya selamat. Ia mengancam Arjun untuk menukar Pallavi dengan Nizami. Rencana Aditya berhasil, namun Arjun berniat akan menembak Aditya dengan menggunakan anak buahnya. Rencana Arjun berhasil digagalkan Aditya. Bahkan Aditya mengikat Arjun di dalam pesawat. Namun sayang, Aditya tidak menyadari beberapa orang anak buah Arjun sudah ada di pesawat. Mereka berhasil melepaskan ikatan di tangan Arjun. Mereka beramai-ramai menghajar Aditya. Arjun bahkan berniat akan membuang tubuh Pallavi. Namun sebelum itu, Arjun memperlihatkan wajah Pallavi pada Aditya. Disinilah Aditya menyadari bahwa Pallavi adalah gadis ETC yang dikenalnya dulu. Scene memperlihatkan bahwa sebenarnya Aditya sudah mengetahui bahwa alasan gadis ETC itu tidak menemuinya di kafe karena merasa bersalah telah membuat Aditya kehilangan pekerjaannya sebagai pilot. Hal ini diceritakan sendiri oleh paman kepada Aditya. Paman juga mengatakan bahwa gadis ETC itu juga sangat mencintainya. Arjun kembali memberikan serangan kepada Aditya hingga akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Aditya. Namun di saat bersamaan tubuh Pallavi hampir saja terjatuh. Aditya berusaha menahannya dan boneka Teddy yang dirasuki jiwa Pallavi juga terjatuh. Namun berhasil ditahan oleh Aditya. Pallavi berkata Aditya tidak mungkin mempertahankan keduanya. Di saat yang bersamaan, jiwa Pallavi yang ada di boneka Teddy melepaskan pegangannya dari tangan Aditya hingga ia pun terjatuh dari pesawat. Namun ajaibnya, di saat bersamaan Pallavi terbangun dari komanya. Ia berkata bahwa ia ingat semua
semua kejadian di saat jiwanya masuk ke boneka Teddy. Pallavi mengungkapkan cintanya pada Aditya, begitupun sebaliknya. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir.